Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor NIM 2001 042009 dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu bahasa Indonesia, sifat-sifat dari bahasa, dan asal muasal dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, pertama saya akan membahas tentang karakteristik atau sifat dari sebuah bahasa. Yang pertama ada bahasa yang bersifat arbitrer, yang artinya bahasa mana suka atau bahasa yang dapat berubah-ubah dan maknanya tidak sesuai dengan simbol atau sesuatu yang dimaksudkan. Contohnya dalam bahasa Indonesia udara, sedangkan dalam bahasa Inggris dia disebut air. Nah, sedangkan air itu dalam bahasa Indonesia merupakan benda cair. Nah, contoh yang kedua yaitu antara bahasa Sumbawa dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sumbawa ada artinya kuda. Kuda itu dalam bahasa Sumbawa berarti kenapa. Sedangkan jika diartikan ke bahasa Indonesia, kuda merupakan simbol dari hewan yang berkaki 4. Nah, yang kedua yaitu bahasa yang bersifat sistematis, yang artinya bahasa yang memiliki pola-pola tertentu atau yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan memiliki makna-makna tertentu. Nah, di dalam bahasa yang bersifat sistematis ini memiliki ciri khas, yaitu tersusun dari subjek, predikat, dan objek. Nah, contoh dari bahasa yang bersifat sistematis ini yaitu contohnya kakak sedang membaca buku. Nah, di sini kakak, kata kakak itu dia sebagai subjek, sedang membaca itu dia menjadi predikat dan buku itu menjadi objeknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa yang bersifat unik, di mana dalam setiap bahasa memiliki ciri-ciri masing-masing, baik itu dalam penyebutan maupun bentuknya, yang dimana untuk membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lainnya, yang artinya bahasa itu memiliki karakteristiknya sendiri. Contohnya pada bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah, dalam kedua bahasa itu memiliki perbedaan sendiri, maupun dari bahasa itu memiliki karakteristiknya sendiri. Contohnya pada bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah, dalam kedua bahasa itu memiliki perbedaan sendiri, maupun dari penyebutan dan dari setiap kata-katanya. Contoh dalam bahasa Indonesia perkenalkan saya Yuni. Sedangkan dalam bahasa Jepang watashi no namae Yuni desu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bahasa yang bersifat produktif, yang artinya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tertulis maupun lisan. Nah, contohnya yaitu pada Kamus Bahasa Indonesia yang susunannya memiliki kurang lebih 23.000 kosakata. Tetapi dengan 23.000 kosakata itu kita dapat membuat jutaan kalimat yang tak terbatas. Nah, karena tak terbatas itu, kalimat-kalimat itu digunakan sehingga disebut dengan kalimat yang bersifat produktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu alasan dari mengapa bahasa Melayu bisa menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Nah, pada zaman dahulu rakyat Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu karena bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung atau lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Alasannya karena bahasa Melayu itu adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat-rakyat Indonesia, dan rasa Melayu juga mudah dikembangkan, dan Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia dengan penuh kesadaran oleh pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam pergerakan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia berkembang dengan pesat.
dan dimodernkan pada kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus pada tahun 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia didudukan secara konstitusional sebagai bahasa negara saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang menjadi pemersatu bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari konotasi dan denotasi. Nah, konotasi adalah makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif yang melekat pada suatu kata atau frase. Sedangkan denotasi adalah makna sebenarnya dari suatu hal. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang cara menulis kutipan dan daftar pusaka. Nah, dan cara menulis kutipan dan daftar pusaka yang pertama, kita harus memperhatikan komponen-komponen yang harus dicantumkan di dalam daftar pusaka. Yang pertama, kita harus mencantumkan nama penulis agar seseorang tahu bahwa siapa penulis dari daftar pusaka tersebut, dari buku tersebut. Nah, untuk menulis nama penulis, misalnya nama belakang dulu baru nama depan. Contohnya Abdul Hamid ditulis Hamid Abdul. Nah, yang kedua tahun penerbitan, kapan buku itu diterbitkan. Yang ketiga yaitu judul, yaitu sumber tertulis yang bersangkutan dari sesuatu yang dibuat tersebut. Yang keempat kota dan tempat penerbitan, dan yang kelima yaitu nama penerbit. Nah, sekian dari penyampaian saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau kesalahan sikap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.